Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas F. Jadi, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah aliran psikologi, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan teman saya yang pertama, Kurnia Rahayu A, yang akan menjelaskan materi pertama. Selanjutnya Keisha Puspita yang akan menjelaskan materi kedua. Selanjutnya Khalwat Mukasyafah yang akan menjelaskan materi ketiga. Selanjutnya Listia Wulan Oktaviani yang akan menjelaskan materi keempat. Dan saya sendiri atas nama M. Asir Rahman yang akan menjelaskan materi kelima. Ini adalah beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama, masa Yunani kuno. Yang kedua, masa Helenistik hingga Eropa memasuki masa kegelapan. Yang ketiga, masa abad pertengahan. Yang keempat, masa Renaissance di Eropa hingga Wundt berhasil mendirikan psikologi sebagai ilmu. Dan yang kelima, pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu. Saya Kurnia Rahayu. Di sini, saya akan memaparkan tentang perkembangan psikologi di masa Yunani kuno. Saat itu, di Yunani kuno, para filsuf mulai mengamati alam dan sekitarnya. Pengamatan inilah yang kemudian menghasilkan gagasan tentang apa arti jiwa dan apa yang mendorong perilaku manusia. Saat itu, ada 3 wacana penting yang berkembang dan mewarnai pemikiran para tokoh. Yang pertama, metafisika, suatu wacana yang banyak digunakan para filsuf. Wacana ini terbagi menjadi 2 pandangan. Yang pertama, pandangan materialisme yang memandang sebuah realitas seperti materi dan sesuatu yang dapat dilihat. Yang kedua, pandangan idealisme yang memandang ide yang kelihatannya sebagai realitas. Wacana yang kedua, moralitas. Wacana ini lebih ke arah benar dan salah. Wacana ini muncul karena pandangan hedonisme dan sinisme. Wacana yang ketiga, epistemologi. Epistemologi merupakan cikal bakal lahirnya empirisme dan rasionalisme, di mana empirisme merupakan pengetahuan objektif dan dapat dipercaya, sedangkan rasionalisme adalah pandangan yang menganggap pengetahuan indrawi tidak konsisten. Adapun pemikiran-pemikiran para tokoh pada saat itu, yang pertama, Thales, 624 sampai 548 sebelum Masehi. Ia dianggap sebagai bapak filsafat. Ia mengartikan jiwa sebagai sesuatu yang supernatural dan menyimpulkan bahwa jiwa itu tidak ada, karena menurutnya yang ada di alam ini hanya gejala-gejala alam, serta semua gejala alam berasal dari air. Yang kedua, Heraklitus, 540 sampai 480 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa api merupakan substansi dari segala hal. Yang menjadi pusat perhatian Heraklitus adalah perubahan. Pemikiran Heraklitus, walaupun ditunjukkan untuk gejala-gejala alam, tapi sangat relevan dengan psikologi. Yang ketiga, Parmenides, 540 sampai 435 sebelum Masehi. Bagi Parmenides, realitas yang sesungguhnya bersifat abadi, tidak berubah, dan eksistensi yang seperti itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh indera. Yang keempat, Empedokles, 490 sampai 430 sebelum Masehi. Empedokles lebih konkret dalam memaknai jiwa. Ia menyatakan bahwa ada 4 elemen dasar alam, yaitu tanah, air, api, dan udara. Sedangkan manusia dianalogikan dengan hal yang sama, terdiri dari tulang, otot, dan usus dari tanah, fungsi hidup dari udara, rasio dari api, dan cairan tubuh dari air. Yang kelima, Hippocrates, 460 sampai 375 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai bapak kedokteran.
Ia menganggap bahwa jiwa manusia itu dapat digolongkan ke dalam 4 tipe kepribadian berdasarkan pada cairan yang dominan dalam tubuh. Yang pertama, tipe sanguin atau periang yang didominasi oleh cairan darah. Yang kedua, tipe melankolis atau pemurung yang didominasi oleh cairan sumsum hitam. Yang ketiga, tipe kolerik atau cepat tanggap dan responsif aktif yang didominasi oleh cairan sumsum kuning. Yang keempat, tipe flegmatis atau lamban dan responsif pasif yang didominasi oleh cairan lendir. Yang keenam, Socrates 469 sampai 399 sebelum Masehi. Ia memperkenalkan metode meiotics, yakni metode wawancara untuk memancing keluar pikiran-pikiran seseorang. Ia meyakini bahwa pikiran-pikiran itu mencerminkan keberadaan jiwa di balik tubuh material manusia. Yang ketujuh, Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ia memandang bahwa aspek psikis manusia yang disebut jiwa itu bersifat imaterial, karena hal ini sudah ada sejak manusia di dalam kandungan atau alam sensoris. Menurut Plato, terdapat 3 aspek dalam tubuh manusia. Yang pertama, logikon atau akal yang berfungsi untuk berpikir dan terletak di otak. Yang kedua, tumetikon atau rasa yang berfungsi untuk merasakan dan terletak di dada. Yang ketiga, abdomen atau kehendak yang berfungsi untuk berkeinginan dan terletak di perut. 3 aspek ini dikenal dengan istilah trikotomi. Yang kedelapan, Pythagoras 580 sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras memiliki pandangan yang hampir sama dengan Parmenides, terutama mengenai kemampuan rasio dalam memahami realitas yang sesungguhnya. Namun, bagi Pythagoras, realitas yang secara alamiah memang abstrak, perlu dinyatakan dalam harmoni matematika. Yang kesembilan, Protagoras 485 sampai 410 sebelum Masehi. Protagoras meyakini bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi, dan karena pengalaman indrawi itu bersifat unik, personal, dan berubah-ubah seiring bertambahnya usia, maka pengetahuan pun menjadi individual. Yang ke-10, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dalam karyanya yang berjudul The Anima, ia berpendapat bahwa jiwa adalah jumlah daya hidup dan proses-prosesnya. Maksudnya adalah keseluruhan prinsip vital dari suatu organisme. Ia juga berpendapat bahwa di mana ada makhluk hidup, di situ ia mempunyai jiwa. Akan tetapi, taraf yang mereka miliki itu berbeda-beda tingkatannya. Menurut Aristoteles, fungsi jiwa itu terbagi menjadi 2, yaitu kemampuan untuk mengenal dan kemampuan untuk berkehendak. 2 fungsi ini dikenal dengan istilah dikotomi. Sedangkan tingkatan-tingkatan perilaku makhluk hidup terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, anima vegetativa atau tumbuhan yang hanya memperlihatkan perilaku bernafas, makan, dan tumbuh tanpa mampu mengindra dan berpikir. Yang kedua, anima sensitiva atau hewan yang memiliki kemampuan seperti tumbuhan dengan tambahan memiliki indera, seperti bisa merasa, mengecap, melihat, mendengar, dan menghirup bau tanpa mampu berpikir dan mengingat. Yang ketiga, anima intelektiva atau manusia yang memiliki semua kemampuan baik tumbuhan dan hewan ditambah dengan berpikir dan mengingat. Adapun peran filsafat terhadap perkembangan ilmu psikologi, seperti yang diketahui bahwa filsafat dan psikologi merupakan satu kesatuan yang saling terikat. Karena adanya peran filsafat dalam psikologi memberikan kita kerangka berpikir yang sistematis, logis, dan rasional. Psikologi masa Helenistik. Munculnya pemikiran anti-filsafat dan pro-filsafat. Pertama, skeptisme.
yang didirikan oleh Pyrrho pada tahun 360 sampai 270 sebelum Masehi. Skeptisme adalah sikap filosofis dan diklaim sebagai pengetahuan yang meragukan dalam berbagai bidang. Bidang yang paling diragukan adalah kemampuan manusia. Skeptisme menunjukkan keraguan pada segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk sampai pada kebenaran yang absolut. Menurut mereka, manusia memiliki keterbatasan dalam menyampaikan sesuatu atau beropini dan hanya mengetahui hal-hal yang tampak saja, bukan realitas yang ada. Skeptisme menolak adanya bentuk dogmatisme yang berkembang pada masa Helenistik. Karena dogmatisme tidak bisa dibuktikan kebenaran atau kekeliruan, dan kebenaran tidak seharusnya dipertanyakan lagi. Manusia akan meyakini kebenaran karena hal itu tampak di depan mereka. Skeptisme yang lebih berkembang muncul dalam beberapa pandangan. Yang pertama pandangan Sokrates dan yang kedua pandangan Sofis. Pandangan Sokrates adalah semua yang menurutnya benar-benar tahu, namun sebenarnya tidak tahu apa-apa. Pandangan Sofis adalah berbicara mengenai peraturan-peraturan apakah berdasarkan kesepakatan sosial, adat kebiasaan, ataukah berdasarkan pada kodrat manusia. Kedua, sinisme, yang didirikan oleh Antisthenes pada tahun 445 sampai 365 sebelum Masehi. Sinisme mengandung arti dan makna sebagai suatu pandangan atau pernyataan sikap yang tidak baik yang selalu menonjol dalam perilaku manusia. Contohnya adalah mengejek maupun memandang rendah seseorang, dan menempatkan kualitas diri sendiri yang berkibar dan memandang orang lain yang selalu terpuruk. Sinisme merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap sesuatu. Ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada, situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil, dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntutan akan kehidupan. Bagi sinisme, kebahagiaan hanya bisa dicapai dengan virtu dan self-sufficiency. Virtu itu adalah nilai-nilai, dan self-sufficiency adalah mencukupkan diri ke alam. Sinisme menganggap bahwa pentingnya hal-hal yang bersifat alamiah, bukan segala hal yang bersifat tidak alamiah. Sehingga untuk mencapai kebahagiaan, seseorang harus melepaskan diri dari pengaruh internal maupun eksternal. Ketiga, Epikureanisme yang didirikan oleh Epicurus pada tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi. Epikureanisme ini adalah filsafat yang dikemukakan oleh Epicurus yang meyakini bahwa manusia berasal dari atom-atom yang bergerak. Hal ini yang membuat manusia bergerak, dalam artian bahwa manusia bebas untuk melakukan tindakan atau perilaku apapun yang mereka sukai dan senangi. Epikureanisme menunjukkan perhatian yang besar terhadap kebahagiaan individu. Epikureanisme mendesak seseorang untuk mencari kebahagiaan atau kesenangan untuk mencapai kebaikan tanpa adanya rasa takut yang besar dalam kehidupan dan terhindar dari rasa sakit. Keempat, Stoicism yang didirikan oleh Zeno pada tahun 333 sampai 264 sebelum Masehi. Stoicism menekankan pengembangan diri dalam mengatasi emosi dan meredamkannya dengan tulus. Berusaha mengubah gaya hidup yang pantang menyerah dalam sukarela yang dari kesenangan duniawi, dan hal ini akan membuat manusia mengembangkan penilaian yang jelas dan tepat dalam ketenangan dalam penderitaan. Stoicism meyakini bahwa pikiran atau nalar seseorang ada hal yang paling tinggi dan alam semesta diatur dan dibentuk dengan aturan-aturan yang ada di nalar. Hal ini membuat Stoicism meyakini bahwa nilai yang utama adalah kehidupan yang sesuai dengan alam. Kebahagiaan dan kesenangan akan didapat jika kita berpikir dengan nalar sesuai dengan alam semesta. Psikologi pada Kekaisaran Romawi, terdapat Neoplatonisme, yaitu penerus ide-ide dari Plato yang menekankan aspek mistis dari filsafat dan mengurangi aspek rasionalnya. Tokoh-tokohnya, pertama, Philo. Philo memberikan pandangannya mengenai hubungan antara jiwa dan raga. Manusia itu terdiri dari jiwa dan raga yang dipisah. Ditekankan bahwa raga berasal dari tanah dan jiwa adalah bagian dari Tuhan. Philo beranggapan bahwa ilmu pengetahuan diperoleh dari Tuhan dengan cara berkomunikasi dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Philo sendiri tidak mempercayai bahwa pengetahuan diperoleh dari panca indera dan kemampuan rasio. Kedua, Galen. Menurut Galen, unsur-unsur sistem tubuh manusia memiliki fungsinya masing-masing. Jiwa yang mengenalkan fungsi biologis dan psikologis manusia dikatakan sebagai jiwa binatang.
mengembangkan tipe kepribadian berdasarkan 4 ciri fisik Hippocrate, yaitu darah, empedu hitam, empedu kuning, dan Lender. Orang dengan golongan darah dominan akan memiliki kepribadian yang optimis dengan sifat ceria. Orang yang didominasi oleh empedu hitam akan memiliki kepribadian melankolis sentimental yang ditandai dengan mudah marah. Orang yang dikuasai oleh empedu kuning akan memiliki kepribadian pemarah dengan sifat emosional. Dan mereka yang diperintah oleh Lender akan memiliki kepribadian yang tenang dengan ciri-ciri ketenangan, kesabaran, dan moderasi. Ketiga, Plotinus. Segala sesuatu bersifat hierarkis. Yang berada pada hierarki tertinggi adalah Tuhan, kemudian spirit, dan terakhir adalah jiwa. Jiwa merupakan sesuatu yang bersifat imaterial, atau tidak terdiri dari materi dan jiwa terpenjara dalam raga. Jiwa dapat melepaskan diri untuk menuju keabadian dengan melalui meditasi. Keempat, Saint Augustine. Menurut Saint, jiwa adalah entitas spiritual yang terkurung dalam raga material. Sebagai entitas spiritual, jiwa dianggap akan tetap abadi, namun raga akan hancur atau mati. Pengetahuan hanya bisa diperoleh dari pencarian Tuhan yang terlebih dahulu dilakukan, yaitu membersihkan diri dari hal-hal duniawi. Psikologi masa kegelapan. Awal masa kegelapan. Abad pertengahan atau abad kegelapan dimulai dengan jatuhnya Roma kuno pada tahun 476 Masehi. Pada saat itu Eropa diperintah oleh banyak kerajaan. Pada abad pertengahan, semua keputusan pemerintah dan hukum negara diatur oleh demokrasi parlementer seperti pada zaman Kekaisaran Romawi. Abad pertengahan muncul pada tahun 1330 dan sarjana Italia memandang abad pasca Romawi sebagai gelap dibanding dengan cahaya kuno klasik. Istilah zaman kegelapan sendiri berasal dari bahasa Latin yang diterapkan oleh Caesar Baronius pada tahun 1602 untuk abad ke-10 dan ke-11. Istilah ini kemudian mencirikan seluruh abad pertengahan sebagai periode kegelapan spiritual antara kejatuhan Roma dan Renaissance. Ini menjadi sangat populer di abad ke-18. Kekaisaran Bizantium yang didirikan pada akhir abad ke-4 terus eksis di Eropa Timur dan sebagian Timur Tengah. Pertengahan masa kegelapan. Pada abad pertengahan ini merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, ilmu sains yang telah berkembang di zaman klasik bahkan dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian dari pemikiran ketuhanan. Zaman ini berlangsung sekitar 600 yang dimulai antara jatuhnya kerajaan Romawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 Masehi. Keadaan ini merupakan wujud kekuasaan agama yaitu gereja Kristiani yang sangat berpengaruh. Gereja serta para pendeta mengawasi pemikiran masyarakat serta politik. Mereka berpendapat bahwa hanya gereja saja yang pantas untuk menentukan kehidupan. Tokoh yang terkenal pada abad pertengahan akhir yakni Nicholas Cusanus. Nicholas Cusanus menjadi pemikir yang terakhir pada masa ini. Menurut pendapatnya ada 3 cara untuk mengenal, yakni melalui indera, akal, intuisi. Melalui indera kita akan mendapat pengetahuan tentang benda berjasad yang sifatnya tidak sempurna. Melalui akal kita akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasarkan pada tanggapan indera. Dan melalui intuisi kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Akhir masa kegelapan. Akhir abad pertengahan terjadi sekitar awal abad ke-14. Pada masa ini disebut sebagai periode tersulit bagi bangsa Eropa karena adanya wabah pes atau disebut juga Black Death, yang merupakan peristiwa pandemi paling bersejarah yang menghancurkan populasi di Eropa dan Asia. Sepanjang abad ke-14, pandemi ini diperkirakan sudah merenggut hampir 200 juta jiwa di Eropa dan Asia. Di Eropa, Black Death menelan hampir setengah dari populasi masyarakatnya. Namun tak lama setelah kejadian ini, muncul era Renaissance. Ini adalah masa di mana masyarakat Eropa bangkit, bahkan dunia tampak lebih baik untuk ditempati. Selanjutnya yaitu abad pertengahan. Abad pertengahan atau abad kegelapan dimulai dengan jatuhnya Romawi kuno pada tahun 476 Masehi. Pada saat itu, Eropa diperintahkan oleh banyak kerajaan, tidak seperti sekarang. Pada abad pertengahan, semua keputusan pemerintah dan hukum negara diatur oleh demokrasi parlementer, seperti zaman Kekaisaran Romawi. Istilah zaman kegelapan sendiri berasal dari bahasa Latin, saeculum abscorum,
Awalnya ditetapkan oleh Caesar Bronius pada tahun 1602 untuk masa kacau abad ke-10 dan ke-11. Istilah ini kemudian mencirikan seluruh abad pertengahan sebagai periode kegelapan spiritual antara kejatuhan Roma dan Renaissance. Ini menjadi sangat populer di abad ke-18. Kekaisaran Bizantium dan Bizantium yang didirikan pada akhir abad ke-4 terus eksis di Eropa Timur dan sebagian Timur Tengah. Pada masa ini berlangsung hingga abad ke-15 ketika digulingkan oleh Ottoman dalam banyak perang, kelaparan, pandemi, serta kematian. Perkembangan ilmu pada masa pertengahan. Pada awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang dikenal dengan masa kegelapan. Sementara bangsa Eropa dilanda masa kegelapan, peradaban Islam mengalami kemajuan pada abad ke-7 sampai abad ke-14. Ilmu filsuf yang pertama dikembangkan oleh para ilmuwan Yunani kini dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Bukan hanya itu, para pemikir Muslim juga telah mengembangkan ilmu pengetahuan seperti ilmu fisika, filsafat, hukum, sampai ilmu psikologi, an-nafs. Ilmu psikologi yang ada pada masa itu hanya membahas tentang perilaku dan mental manusia, bukan hanya itu. Pada masa pertengahan telah dikembangkan bentuk-bentuk psikoterapi untuk mengatasi gangguan kejiwaan. Selanjutnya yaitu pemikiran dan sumbangsi para tokoh Islam dalam perkembangan ilmu psikologi. Yang pertama ada Al-Kindi. Pemikirannya yaitu pemikiran yang dibawa oleh Al-Kindi, psikologi dalam hal jiwa dan strategi kognitif. Yang kedua, Ar-Razi. Pemikiran Ar-Razi adalah perilaku manusia harus dikendalikan rasio. Dan Ar-Razi berpikir bahwa tubuh dan jiwa sangat berkaitan erat. Selanjutnya yaitu Al-Farabi. Pemikirannya adalah manusia adalah binatang rasional, jiwa dan tubuh mempunyai substansi yang berbeda. Al-Bahi. Pemikiran Al-Bahi yaitu depresi yang jelas alasannya akan mudah diobati, namun depresi yang tidak jelas alasannya maka akan susah untuk diobati. Ibnu Sina, pemikirannya bahwa jiwa ada 3, yaitu hewani, nabati, dan insani. Ibnu Miskawai, pemikirannya yaitu jiwa berkaitan dengan aktivitas berpikir, emosi, dan nafsu. Al-Ghazali, pemikirannya yaitu bahwa pengetahuan diperoleh dari indera dan akal. Ar-Razi, pemikirannya yaitu keinginan manusia tidak akan pernah berkesudahan. Manusia akan sempurna ketika kebutuhan intelektualnya bagus dalam penerapan hal-hal positif. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Rushd. Pemikirannya yaitu jiwa berkemampuan dalam hal apa yang dipahami oleh memori. Selanjutnya, masa Renaissance di Eropa hingga Wundt berhasil mendirikan psikologi sebagai ilmu. Masa Renaissance ditandai dengan perkembangan sektor pendidikan, seni, dan budaya. Dan adapun golongan penguasa dan bangsawan yang progresif mendukung pengembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar di bidang seni dan budaya. Adapun pengaruh Renaissance adalah tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Runtuhnya dominasi gereja dan menguatkan kedudukan kaum borgenis sehingga mereka tumbuh menjadi kelas penguasa. Ada pula faktor yang menyebabkan munculnya masa Renaissance adalah adanya keinginan raja-raja untuk memerintah negara tanpa adanya campur tangan dari gereja. Ada pula paham rasionalisme yang membutuhkan penjelasan yang berupa fakta dan menentang ajaran gereja. Serta terdapat sistem pajak feodal yang memberatkan masyarakat. Serta ada pula paham yang muncul dalam pengembangan masa Renaissance, yaitu paham sekularisme, paham individualisme, dan paham humanis.
Paham sekularisme adalah paham yang menyangkut tentang kepercayaan. Paham individualisme adalah paham yang menganggap manusia itu tidak bisa disamakan dengan kebutuhannya. Serta paham humanis adalah manusia sebagai tolak. Berdirinya psikologi sebagai ilmu. Wilhelm Wundt yang membuktikan bahwa proses psikologi dapat dijelaskan dan diukur secara empiris. Helmholtz dan Wagner adalah orang pertama yang percaya bahwa psikologi bisa menjadi ilmu dengan sendirinya. Tetapi Wilhelm Wundt secara khusus dinobatkan sebagai bapak psikologi karena mendirikan laboratorium psikologis pertama. Selain laboratorium, Wundt juga menulis sebuah buku yang berjudul yaitu The Work I Present to Public is an Attempt to Mark Out a New Domain of Science. Tujuan psikologi menurut Wundt. Menurut Wundt, psikologi memiliki beberapa tujuan. Herkhan 2009 menyebutkan 2 tujuan versi Wundt, yaitu menemukan unsur-unsur dasar kesadaran dan menemukan hukum-hukum yang mengatur unsur-unsur kesadaran tersebut sehingga menyatu menjadi kesadaran yang kompleks. Schultz dan Schultz 2011 menyebutkan tujuan lain dari psikologi versi Wundt, yaitu menemukan penjelasan tentang bagaimana faktor-faktor ini bersatu. Karena lebih fokus mengeksplorasi unsur-unsur kesadaran, bagaimana mereka disatukan, dan hukum apa yang mengaturnya. Beberapa peneliti sering menyebutkan sebagai teori faktor ini sebagai psikologis Wundt. Selanjutnya adalah awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Pada pembahasan sebelumnya, Ken dan Comte menjelaskan mengenai kecilnya kemungkinan psikologi menjadi ilmu pengetahuan. Menurut Ken, jiwa manusia dianggapnya tidak bisa diukur karena sifatnya yang tidak stabil dan tidak tetap sehingga sifatnya tidak pasti. Kemudian, menurut Comte, jiwa lebih banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lainnya yang non-eksperimen sehingga psikologi tidak memadai menjadi ilmu pengetahuan. Mendengar pernyataan tersebut, para fisiologis dari Jerman seperti Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner, dan Wilhelm Wundt menjelaskan bahwa pandangan tersebut tidak tepat. Yang pertama, Hermann von Helmholtz. Helmholtz lahir pada tanggal 31 Agustus 1821 di Potsdam, Jerman, dan meninggal pada tanggal 8 September 1894. Helmholtz adalah ahli dalam bidang fisika, fisiologi, dan psikologi. Ia adalah profesor pada bidang fisiologi di Königsberg and Heidelberg, serta profesor dalam bidang fisika di Berlin. Helmholtz sendiri merupakan seorang deterministik dan materialistik. Helmholtz menganggap manusia berfungsi seperti mesin. Ia berkeyakinan bahwa tidak ada kekuatan misterius yang mengendalikan proses fisik dan fisiologis manusia. Semua bisa dijelaskan dengan hukum-hukum. Adapun penemuan Helmholtz yang terkenal adalah pengukuran waktu reaksi. Pengukuran terhadap kecepatan impuls saraf merupakan salah satu kontribusi besar Helmholtz terhadap psikologi. Pengukuran Helmholtz terhadap impuls saraf ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk kepentingan psikologi, namun dampak dari hasil penelitian ini dianggap berkontribusi besar pada penelitian psikologi ke depannya. Yang kedua, Gustav Theodor Fechner. Fechner lahir pada tanggal 19 April 1801 di Großschirchen, Jerman, dan meninggal pada tanggal 18 November 1887. Fechner adalah profesor di bidang fisika di University of Leipzig. Dalam sebuah eksperimen, Fechner hampir mengalami kebutaan karena melihat sinar matahari melalui gelas berwarna. Hasil penelitian eksperimennya kemudian dinyatakan dalam hukum Fechner, SK Log
R. S adalah sensasi mental, K adalah konstanta, dan R adalah intensitas. Rumus tersebut menunjukkan bahwa kekuatan sensasi mental merupakan fungsi dari logaritma konstan intensitas stimulus. Fechner kemudian mendirikan psikofisis Fechner atau psychophysics. Psikofisis Fechner atau psychophysics adalah studi ilmiah tentang hubungan antara proses mental dan proses fisik. Studi tentang hubungan antara peristiwa fisik dan psikologi. Yang ketiga adalah William Wundt. Wundt dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1832 di Neckar, Jerman. Wundt berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pastor ahli sejarah dan pernah memimpin Universitas Heidelberg. Ketertarikan Wundt terhadap ilmu fisiologi terjadi ketika melanjutkan studi di University of Berlin dan belajar fisiologi pada Johannes Müller. Setelah setahun belajar di University of Berlin, Wundt meneruskan studinya di University of Heidelberg dan berhasil mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1857. Pada tahun 1874, Wundt menulis buku dengan judul Principles of Psychological Psychology yang menyuguhkan pemikiran akan perlunya cabang ilmu baru. Buku ini juga merupakan perwakilan antara ilmu psikologi dan fisiologi yang dinamainya dengan experimental psychology. Buku tersebut dianggap sebagai buku teks pertama dalam experimental psychology. Adapun tujuan ilmu psikologi menurut Wundt menganggap kesadaran itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang bergerak secara aktif. Elemen-elemen tersebut merupakan suatu yang murni, sederhana, dan tidak bisa direduksi menjadi elemen yang lebih kecil lagi. Elemen-elemen tersebut kemudian mengalami penggabungan atau Wundt menyebutnya dengan istilah creative synthesis, baik secara pasif melalui proses asosiasi maupun secara aktif melalui proses persepsi. Selanjutnya adalah pasca terbentuknya psikologi sebagai ilmu. Pada masa pembentukan psikologi sebagai ilmu, terdapat pemikiran-pemikiran dari beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologi. Pemikiran dari para tokoh-tokoh tersebut sebagian masih melanjutkan pemikiran Wundt dan sebagian lagi menyampaikan kritik dan mengajukan pemikiran-pemikiran baru. Yang pertama adalah Franz Brentano. Psikolog yang dikembangkan oleh Brentano kemudian dikenal dengan Art Psychology. Pemikiran Wundt mengenai kesadaran sebagai subjek matter psikologi disepakati oleh Brentano. Akan tetapi, Brentano tidak sepakat terhadap pemikiran Wundt terhadap isi dari kesadaran. Menurut Brentano, yang paling penting untuk diteliti adalah aktivitas kesadaran, seperti melakukan penelitian, mengingat, mengambil kesimpulan, mencintai, membenci, berharap, dan lain-lain. Yang kedua adalah Carl Stam. Psikologi Stam dipengaruhi oleh psikologi Brentano. Stam menganggap penting pengalaman sebagai data yang paling berharga. Stam tidak sependapat dengan Wundt yang menganalisis pengalaman menjadi elemen-elemen kecil sehingga membuatnya tidak alamiah lagi. Yang ketiga adalah Oswald Kolb. Perbedaan Kolb dengan Wundt antara lain mengenai metode dalam mempelajari proses mental. Dipengaruhi oleh hasil penelitian Ebbinghaus mengenal metode eksperimen dalam meneliti ingatan. Kolb kemudian mencoba meneliti pikiran dengan menggunakannya ke dalam sebuah eksperimen. Metode eksperimen yang dipakainya dinamakan dengan Systematic Experimental Introspection. Hal ini berbeda dengan experimental introspection-nya Wundt yang menghindari Yang ketiga adalah Oswald Kolb. Perbedaan Kolb dengan Wundt antara lain mengenai metode dalam mempelajari proses mental.
dipengaruhi oleh hasil penelitian Ebbinghaus mengenal metode eksperimen dalam meneliti ingatan. Kolb kemudian mencoba meneliti pikiran dengan menggunakannya ke dalam sebuah eksperimen. Metode eksperimen yang dipakainya dinamakan dengan systematic experimental introspection. Hal ini berbeda dengan experimental introspection-nya Wundt yang menghindari retrospective report. Wundt hanya berfokus pada kesadaran yang sedang dialami oleh subjek dan menolak penelitiannya terhadap ingatan mengenai pengalaman yang sudah dialami. Yang keempat atau yang terakhir adalah Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus sependapat dengan Wundt dalam hal subjek dan matter psikologi. Akan tetapi, terdapat perbedaan di antara keduanya, antara lain dalam ruang lingkup psikologi. Ebbinghaus tidak sependapat dengan Wundt yang berpendapat bahwa metode closed experiment hanya bisa digunakan untuk meneliti fungsi psikologis yang sifatnya sederhana, seperti sensasi atau persepsi. Ebbinghaus menyampaikan bahwa fungsi psikologi yang lebih tinggi seperti ingatan dan proses belajar pun bisa diteliti dengan menggunakan metode eksperimen. Selanjutnya adalah strukturalisme dan fungsionalisme. Strukturalisme Titchener. Seperti halnya Wundt, Titchener pun menggunakan metode introspeksi dalam penelitian-penelitiannya. Namun, introspeksi Titchener sedikit berbeda dengan introspeksi Wundt. Introspeksi Wundt bersifat kuantitatif dan terukur, sedangkan introspeksi Titchener bersifat subjektif dan kualitatif. Selanjutnya adalah fungsionalisme. Fungsionalisme didirikan oleh William James. Berbagai pemikiran tentang fungsionalisme banyak bermunculan pada akhir abad ke-19 sampai abad ke-20-an. Salah satu pemikiran yang berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologi adalah fungsionalisme. Perkembangan fungsionalisme bukan hanya berpengaruh di Amerika Serikat, tetapi juga berpengaruh pada psikologi di Eropa. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pasca pendirian psikologi sebagai ilmu mandiri, yang pemikirannya berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologi. Tokoh yang pertama adalah William James, yang kedua Hugo Munsterberg, yang ketiga Granville Stanley Holt, yang keempat John Dewey, yang kelima John McCain Cattell. Nah, bagaimana teman-teman? Itulah tadi beberapa penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.